Mar dulu kena. Jadi abang tadi dari kantor. Dari kantor tadi kena. Dari kantor. Jam berapa tadi kantor ya? Dari kantor tadi sebelum asar. Jadi jam berapa ya? Asar pukul berapa asar? Asar pukul 4 ya? Iya. Oh no, sorry. 3 sekian kan? Berarti sebelum itu? Iya. Sebelum, ya. Ya sebelum jam 3. Sebelum jam 3 udah di kantor tadi? Iya, betul. Ada agenda. Ada program. Ngobrol aja sambil tadi ngambil konten kan? Di kantor ya, di kantor tadi. Sama Mas E. Habis itu Mas mampir. Iya. Ya. Tapi beberapa hari ini kayaknya abang suara agak ini ya. Suara serak. Ya. Nah, Kayak kurang sehat begitu. Kurang sehat tentunya. Beberapa hari ini sedikit mengalami penurunan imun. Ya, jadi. Kenapa itu? Ya. Kenapa? Suara kayak agak lain begitu. Betul, serak kan? Iya. Suaranya agak lain, agak kayak gimana gitu, agak ada cengkoknya gitu kan? Iya. Iya, karena. Kenapa? Yang pertama faktor kondisi kan, diketahui secara ataukah umum. Abang dong? Yang pertama kan diketahui secara umum bahwa hari ini diberitakan oleh pemerintah kita bahwa situasi dan udara polusi ya DKI Jakarta itu kan kurang begitu membaik, dipengaruhi oleh polusi udara gitu kan, yang cukup begitu tebal sehingga kemudian tidak cukup begitu baik untuk kesehatan. Oleh sebabnya memang harus menjaga kesehatan. Nah itu selain itu karena sering narik suara narik suara di soal apa Bang? KPK. Yang kemarin yang sering di sosial media itu ya, yang abang sering demo. Betul. Itu demo soal apa tuh Bang? Itu masalah daerah. Masalah daerah. Ya, tapi masalah daerah yang ingin kita coba narik ke pusat gitu, sehingga menjadi perhatian pusat gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu, karena begini, permasalahan seringkali gitu ya terjadi, permasalahan yang terjadi di daerah ataupun masalah-masalah lokal itu kurang begitu mendapatkan atensi dari penegak hukum itu, dikarenakan kita terlalu mendiamkan persoalannya sebatas pada teritorial wilayah tersebut saja. Katakanlah kabupaten, maka masalah itu cuman hanya cukup disebarluaskan itu, diperbincangkan di kawasan kabupaten itu saja. Nah, oleh sebabnya kita coba untuk menarik permasalahan ini di luar daripada lokal tadi, lalu kita mencoba untuk menasionalisasikan masalah ini. Gitu maksudnya. Bang, sebelum lebih jauh itu masalah apa itu? Masalah pimpinan daerah tentunya. Bupati, Bupati Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Ya mungkin. Tapi itu rutin ya, kemarin saya juga pantau-pantau abang postingan-postingan di sosial media juga kayaknya rutin ya. Itu setiap hari atau kemana tuh? Ini agenda kami Sang. Jadi kalau untuk Bupati sang istri ini, Ibu Safitri ini, itu kita agendakan di hari Kamis. Kalau berarti dahulu ini istrinya Tagub dong? Ya, istrinya koruptor. Istrinya seorang terpidana koruptor, gitu ya. Dia koruptor gitu ya. Jadi setelah Pak Tagub ditahan, istrinya naik? Ya. Atau dia dipilih kembali oleh jadi gini dulu, kita bicara dari akar mulai ya. Kita bicara soal masalah historisnya dulu. Kabupaten Buru Selatan ini adalah salah satu kabupaten di antara 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Nah, dia ini satu kabupaten yang mekarnya kurang lebihnya hampir persis dengan Seram bagian timur ya. Nah, Kabupaten Buru Selatan ini dimekarkan dan diberi otonomisasi daerahnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 oleh pemerintah pusat. Gitu ya. Nah, sejak tahun 2008 hampir kurang lebih mengalami kekosongan pimpinan definitif di sana. Ya memang itu mengalami kekosongan pimpinan definitif kan. Nah, kekosongan itu masih diisi oleh seorang penjabat. Nah, selama kurang lebih hampir 2 tahun ya. Nah, lalu kemudian mengalami pilkada pertama kalinya di tahun 2010. Nah, jadi di tahun itu pula
gitu ya, dengan kemudian pilkada yang dipenuhi dengan berbagai macam dinamika politiknya ya, yang berkembang di sana sehingga kemudian mengalami pilkada waktu itu di Kabupaten Buru Selatan 2 kali putaran gitu. 2 kali putaran. Jadi setelahnya lalu kemudian menghasilkan seorang pimpinan definitif, yakni adalah Tagop Sudarsono Solisa dan kemudian almarhum Buce Saleki. Oke. Nah, Tagop itu memimpin, itu bupati definitif pertama, Pak. Buru Selatan. Buru Selatan. Oke. Sejak tahun 2010 lalu kemudian berakhir di tahun 2015. Oke. Nah, Buru Selatan lalu kemudian mengalami 2 kali pemilihan pilkadanya ya. Bupati. Ya, pemilihan kepala daerahnya di sana yang kedua kalinya pada akhir 9 Desember kalau nggak salah ya. Oke. 2015 itu. Dan kemudian pada hasil pemilihan itu pun juga kemudian menetapkan Tagop juga dengan pasangan yang sama ya, dengan Buce juga almarhum sebagai seorang bupati yang kedua kalinya. Jadi melanjutkan kekuasaan 2 periode gitu ya. Melanjutkan kembali. Nah, begitu kemudian setelah periode itu selesai 2 periode, Tagop kemudian ditersangkakan oleh KPK dengan kasus pokok gratifikasi. Oke. Nah, jadi Tagop itu mendapatkan pemberian dari sejumlah orang dan hari ini ditetapkan pula oleh KPK sebagai sampai saat ini masih ditahan. Menjadi terpidana, ya betul. Sudah diputuskan. Berbarengan dengan Tagop juga, Tagop kemudian hari ini menjadi seorang terpidana atas kasus korupsi gratifikasi. Nah, jadi 2 periode kemudian Buru Selatan ini dipimpin oleh Tagop. Selesai Tagop dan kemudian kekuasaan dilanjutkan kembali oleh istri tercintanya Tagop, yakni adalah Savitri Malik. Savitri Malik, ya, Savitri Malik. Sudarsono. Ya. Sudarsono ini adalah nama akhir dari seorang Tagop. Savitri belum 1 periode nih, baru menjalani 1 periode nih, baru fase 3 tahun kalau nggak salah saya. Lalu kemudian telah terindikasi ada dugaan pidana di sana, ada dugaan TPPU nyasar ke dia. Gitu. Nah, dari kasus pokok gratifikasi, Tagop kemudian telah terindikasi kembali adanya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Dan hari ini kalau kita mengikuti perkembangannya, Tagop hari ini kemudian menjadi tersangka atas kasus tindak pidana pencucian uang kembali, Pak. Jadi kasus berlapis dong. Iya. Jadi kasus pokoknya adalah gratifikasi dan kasus berkembangnya adalah tindak pidana pencucian uang dan kemudian hari ini Tagop menjadi tersangka kembali. Nah, sang istri tercinta Savitri Malik itu terindikasi ada TPPU nyasar ke sana. Nah, itu dugaannya atas pengembangan kasus TPPU. Hal ini kemudian terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Ambon. Hal ini terungkap melalui salah seorang tersangka yang kemudian hari ini sudah ditetapkan oleh Majelis Pengadilan Negeri menjadi seorang terpidana, yakni adalah seorang kontraktor ternama di Provinsi Maluku, Lim Sing Tiong. Nah, Anda bisa mengetahui dari mana siapa identitasnya dan dari mana identitas beliau ini. Iya, gitu. Lim Sing Tiong ini. Lim Sing Tiong melalui pengadilan itu dikonfirmasi oleh KPK terkait dengan nama transferan. Yang dilakukan oleh Lim Sing Tiong itu sendiri. KPK mengonfirmasi karena di situ keterangan transferan atas nama Fitri untuk Bu Fitri. Nah, siapa Bu Fitri? Tentunya sederhana kan. Nah, tentu sebagaimana kita saja misalnya ya. Sebagaimana rakyat biasa kita hari ini, tentu kita bisa dapat melacak gitu. Yang pertama adalah kami masyarakat Buru Selatan itu tentu bisa mengidentifikasi secara sederhana dan secara detailnya gitu ya, bahwa Bu Fitri yang berkuasa dan punya power system hari ini di Kabupaten Buru Selatan itu tentu cuma satu-satunya Fitri, yakni adalah Savitri Malik yang hari ini kemudian menjadi bupati. Saya tidak menuduhnya bahwa dia ini adalah seorang Fitri yang sesungguhnya gitu ya. Tapi atas dugaan yang kemudian berdasarkan fakta persidangan yang ada gitu ya. Nah, berdasarkan nama yang kemudian dikonfirmasikan oleh KPK ke Lim Sing Tiong ini, saya kemudian
mencoba untuk menerjemahkannya seperti itu, mencoba untuk melacaknya ya. Sesungguhnya jika kita mau ingin mencari nama Fitri di Kabupaten Buru Selatan, sesungguhnya apalagi berhubungan dengan orang-orang kontraktor besar ini. Yang punya power system itu cuman Sapitri yang hari ini menjabat sebagai seorang bupati itu saja gitu. Itu gitu. Apalagi nilai uang yang dikirim oleh Lim Sing Tiong ini adalah nilai uang yang cukup fantastis, Bung Kena. Senilai 3 miliar, Pak. Cukup besar sekali ya. Iya, misalnya Kena ini adalah rakyat biasa nih. Oke. Yang tidak punya kekuatan power apa-apa, dan saya ini adalah seorang kontraktor yang punya kebutuhan adalah kepentingan. Betul nggak? Nah, tentu saya tidak bisa mengirim uang kepada Bung Kena yang masyarakat biasa saja, yang tidak bisa mempengaruhi satu kebijakan yang dimana itu mendongkrak kepentingan saya. Ya, setuju. Nah, tentu uang tersebut bisa ngalir manakala Kena itu punya kekuatan sistem tadi. Nah, ya kan? Hal demikian kan bisa teridentifikasi bahwa sesungguhnya ini bisa dibaca lah ya. Ya, bisa dibaca tentunya. Nah, jadi seperti itu kontraktor, apalagi kelasnya Lim Sing Tiong gitu, yang besar, seorang kontraktor besar di Provinsi Maluku. Ternama juga ya. Ternama dia. Nah, tentu dia tidak bisa ngasih uang kepada siapa yang dimana itu tidak begitu mempengaruhinya kan. Gitu. Apalagi dengan nominal yang paling besar 3 miliar. Memang 3 miliar itu tidak dikirim dalam satu waktu. Dia dalam beberapa termin gitu ya. Dikirim dalam beberapa termin. Nah, jadi dari situlah indikasi bahwa Bupati Buru Selatan terlibat dalam, kan jelas namanya Fitri, Pak. Itu bukan inisial lagi, itu kan nama. Kalau inisial itu Kena, berarti diinisialkan jadi K, betul kan? Itu adalah inisial. Tapi kalau sudah terungkap Fitri, berarti itu nama, bos. Itu bukan lagi inisial. Nah, hanya saja karena kebiasaan kita di Maluku, katakanlah gitu ya, kita sering menyapa nama itu tidak dengan kemudian lengkapnya. Misalnya Kena Kumis, ya kan? Kita nggak bisa langsung manggil Kena Kumis kan? Manggilnya nama Kena. Misalnya tadi Sapitri kita manggil Fitri, ya kan? Siapa lagi? Ismail kita manggil Mail, gitu ya. Nah itu, jadi kita manggil yang memang gampang, lalu yang penting orangnya gitu. Jadi seperti itu. Garis besarnya dugaan lah ya. Jadi saya mengira bahwa Fitri yang disebutkan oleh Lim Sing Tiong dalam keterangan transferan itu adalah Sapitri Malik gitu. Seorang bupati Buru Selatan. Saya menduganya seperti itu. Jadi seperti itu mungkin. Sapitri Malik, Bupati Kabupaten Buru Selatan hari ini yang belum mencukupi satu periode, masih dalam fase pertengahan ini, sudah tercium bau korupsinya di sana. Ada gratifikasi ya? Ada gratifikasi di sana. Bukan gratifikasi ya, ini TPPU. TPPU langsung ini? Iya, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Ya, terindikasi di sana. Oke, lebih lanjut. Hal ini kan dan ini cukup menghebohkan begitu kemudian LHKPN mengumumkan bahwa Bupati Sapitri itu kemudian harta kekayaannya itu melampaui dan mengalahkan Gubernur Maluku Morat Ismail, bos. Ya kan? Kekayaannya berapa tuh? 11 miliaran lebih tuh Bupati Kabupaten Buru Selatan tuh. Sedangkan Murad itu kan cuma berapa? 8 ya. 8 miliar. Cuma 8 kalau saya. Seorang Bupati Buru Selatan harta kekayaannya lebih dari seorang gubernur. Iya, mantan seorang jenderal ya. Iya kan? Jadi gitu. Cukup aneh juga ya. Cukup aneh dan memang tentu itu paling sangat mendekatkan dengan dugaan korupsi tentunya. Apakah kemudian sebelumnya seorang Bupati Sapitri Malik ini punya kekayaannya itu, apakah memang dia punya usaha atau sebelumnya memang orang yang betul-betul sudah berasal dari keluarga yang kaya atau seperti apa? Ya, memang yang pastinya saya mau ingin bilang ya dalam konteks misalnya kita bicara tentang identitas beliau ini. Beliau memang pernah dalam rekam jejaknya itu pernah menjadi seorang wakil rakyat perwakilan Buru Selatan untuk provinsi kan. DPR lah ya. Tapi kita mau ingin bicara secara realistis gitu, bahwa berapa sih gaji seorang wakil rakyat itu kan? Kan tidak mungkin juga dong, ya kan? Bisa kolek harta kekayaan sampai sebesar gitu. Ketika kemudian dibandingkan dengan pengeluaran hari-hari dan lain seterusnya, pembiayaan ini itulah dan seterusnya kan gitu. Masa iya dengan kemudian permasalahan
apa namanya, dengan rekam jejak sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa pernah menjadi seorang wakil rakyat lalu bisa memiliki harta kekayaan besarnya seperti itu. Belum lagi kita bicara tentang suaminya yang kemudian menjadi seorang terpidana gitu atas kasus gratifikasi gitu ya. Yang dimana KPK sudah melakukan penyitaan atas harta-hartanya gitu ya. Tapi kenapa kemudian hari ini Savitri itu kemudian punya harta kekayaan yang cukup besar seperti itu kan? Apalagi sebelumnya kan dia juga calon ya. Iya, kan tidak masuk akal gitu. Kasus Tagop kan terindikasi kembali TPPU kan? Kan masalah lagi loh bos. Masalah lagi. Tagop dan Savitri ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau ingin lirik dari perspektif Islam, maka Islam akan mengatakan bahwa seorang laki dan seorang perempuan ketika sudah nikah berarti tubuhnya satu, betul nggak? Iya. Perempuan dan laki-laki tatkala menikah maka mereka menjadi satu. Jadi satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan selama status mereka masih menjadi sah suami istri, ya kan? Betul. Karena mereka satu. Begitupun ketika kita menggunakan logika nafkah gitu. Nah, bicara tentang peranan dalam struktur rumah tangga, seorang suami tugasnya adalah mencari uang dan istri tugasnya adalah menjadi seorang ibu rumah tangga, betul ya? Bendahara lah ya. Menjadi bendahara tepatnya. Nah, seorang suami tugasnya adalah menafkahi, tentu dia bekerja untuk mencari nafkah. Begitu pergi keluar bekerja datang membawa duit nih, ngasih ke istrinya. Istri sebagai seorang bendahara tentu tidak tahu menau, apalagi dia sudah punya believing, sudah punya trust kepada seorang suami kan, tentu dia terima aja, naruh ya, shift aja dia. Tidak begitu tahu menau soal masalah dari mana sumber uang ini gitu ya. Apalagi sang suami adalah seorang pejabat, kolek aja dia, nyimpan aja dia, betul ya. Siapa aja dia. Nah, tahu-taunya di akhir kekuasaan sang suami setelahnya dia menjadi seorang terpidana. KPK kemudian mencium ada bau TPPU di sana. KPK melacak kembali dan harta-harta kekayaan sang suami disita. Hari. Iya, disita waktu itu. Ya kan? Dan hampir keseluruhan di antara aset-asetnya disita semua oleh KPK. Karena apa? Karena aset-aset itu didapati melalui jalur yang keliru. Jalur kejahatan semua. Saya berani menyebutnya kejahatan karena memang undang-undang kita mengatakan bahwa ini adalah perilaku kejahatan masalahnya. Ya kan? Jadi saya menyebutnya ini adalah kejahatan. Nah, jadi seperti itu. KPK kemudian melakukan penyitaan atas hal itu. Nah, kalau kemudian kita bicara KPK sudah melakukan penyitaan dan seterusnya, pertanyaannya adalah mengapa kemudian terjadi satu informasi yang mengejutkan tentang harta kekayaan sang istri? Iya kan? Tentu di situ loh, kita masyarakat awam ini saja bisa mencium loh, ada apa lagi? Apakah kemudian ada harta yang belum sempat? Nah, tentu apalagi bagi KPK kan begitu, akan lebih lagi menaruh dugaan yang dimana itu untuk membuktikan tentang dugaan korupsi yang kemudian terjadi pada kedua belah pihak ini. Nah, jadi itu. Dan saya mau bilang begini Bung Kena, dalam konteks TPPU kan nggak mungkin seorang istri ini akan terbebas daripada TPPU. Kan tadi kita menggunakan logika tadi peranan rumah tangga gitu ya. Istri dan kemudian suami. Nah, suami pergi nyari duit, bawa datang ngasih ke istri. Mana mungkin seorang istri nggak dapat TPPU di sana? Artinya anggaran dari korupsi itu mengalir ke istri. Iya kan, yang menyimpannya kan istri. Iya kan? Jadi tentu pasti istri juga kena. Iya, kena lah. Karena dari hasil korupsi itu. Bicaranya kan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kan bicara tentang kemudian apa namanya berubah bentuknya, menyimpan dan lain seterusnya kan banyak konteksnya. Kalau kita menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kita kan tentang apa namanya tindak pidana pencucian uang. Nah, kan jelas di sana. Kita akan menemukan di pasal 345 itu akan bicara tentang bagaimana fungsi daripada TPPU itu. Ya kan, bagaimana modus-modus dari TPPU itu kan. Ada yang kemudian merubah bentuknya dan lain seterusnya. Berubah nama betul. Itu adalah TPPU. Nah, jadi seperti itu mungkin. Kan tentu seorang istri kan gak mungkin dia akan terlepas daripada masalah itu. Nah, itu yang saya bilang, dia ini dugaan terbesarnya dia memperoleh hal itu. Dan gak mungkin, mustahil dia tidak memperoleh hal itu. Caranya begitu. Terus kemudian abang bersama dengan teman-teman aktivis mahasiswa dari Buruh Selatan melakukan sebuah agenda dengan apa yang nama Garda ya? Iya, Garda. Garda itu apa itu? Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda Buruh Selatan. Yang beberapa waktu yang lalu sepertinya aktif ya.
Itu apakah kemudian mengawal soal kasus ini atau gimana, Bang? Iya, tentu Garda ini intens ya mengawal perkara daerah. Oke. Tagop itu pun juga kemudian diperjuangkan melalui gerakan Garda. Garda ini juga? Iya, Garda juga. Walaupun kemudian gerakan di sono dan di sini kemudian agak sedikit mengalami pergeseran ya. Oke. Kalau di Tagop itu kita aksinya Senin Kamis. Jadi Senin Kamis itu kan hari-hari kebaikan semua tuh. Oke. Hari yang dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan sunnah di sana. Oke. Puasa, menggelarkan puasa. Kenapa? Karena di hari 2 hari itu Senin dan kemudian Kamis itu kan merupakan hari di mana kebaikan-kebaikan kita, keburukan-keburukan kita disampaikan oleh para malaikat kepada Tuhan, gitu kan? Setuju. Nah, kan makanya kata Nabi, olehnya saya berpuasa. Kan puasa itu kan bukan hal yang buruk, betul ya? Itu adalah hal baik. Maka Nabi itu menganjurkan kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya baik di 2 hari itu. Maka demonstrasi yang murni betul-betul ya, tanpa ditunggangi loh. Oke. Yang murni betul-betul bicara tentang kepentingan masyarakat, bicara murni tentang kepentingan daerah, bicara murni tentang kemaslahatan daerah, bicara murni tentang kemaslahatan keuangan negara. Oke. Maka tentu ini adalah merupakan bagian daripada kebaikan, ya kan? Merupakan bagian daripada memperjuangkan kebenaran. Kebenaran, ya. Lalu kemudian menyampaikan hal yang sifatnya hak dan melawan yang batil, ini kan semua adalah merupakan bagian daripada tuntunan, betul ya? Iya, setuju. Kita dituntut untuk melakukan hal ini, maaf, betul ya? Kita dituntut oleh Nabi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya baik di hari-hari ini. Nah, kita memilih hari-hari ini sebagai bentuk bagian daripada hari baik untuk menyuarakan masalah-masalah hal ini. Karena saya kira melawan kejahatan, melawan pemerintah yang zolim, melawan pemerintah yang korup, itu adalah merupakan bagian daripada kebaikan. Dan kami menginginkan di hari itu juga, di tengah kemudian kami menyampaikan aspirasi di depan lembaga KPK ini, disaksikan oleh Tuhan gitu. Di hari yang baik ya. Di hari yang baik. Di tengah hari itu di mana amalan kita disampaikan kepada Tuhan oleh malaikat gitu. Tapi kalau Malik Syafitri ini di hari apa tuh? Hari Kamis. Jadi hari Kamis. Hari Kamis. Jadi kita namakan dengan agenda Kamisa. Agenda Kamis. Jadi setiap hari Kamis turun. Setiap hari Kamis. Nah, jadi kita ingin biar amalan-amalan kita disampaikan kepada Tuhan itu di tengah kita itu sedang berbuat baik. Di tengah kita itu sedang berbicara tentang menegakkan hak dan melawan kebatilan. Di tengah kami itu sedang mencoba untuk melawan seorang pemimpin yang zolim. Tapi sejauh ini sudah berapa kali, Bang? Sudah berapa kali turun? Gerakan di sana itu sudah 5 kali ya. 5 kali di KPK, ketika dihitung lagi dengan diskusi gerakan-gerakan lain berarti sudah berkali-kali. Ini kan gerakannya sudah mau masuk 2 bulan lebih ini. Gerakannya sudah mau masuk 2 bulan lebih. Dan kita mendoakan semoga perilaku-perilaku seperti ini, perilaku-perilaku korup, perilaku-perilaku zolim gitu ya, seorang pemimpin itu memang harus segera mungkin untuk diselesaikan lewat jalur-jalur hukum, instrumen-instrumen hukum yang sudah disediakan oleh negara hari ini. Dalam kaitannya adalah untuk kemudian bisa mendongkrak tujuan-tujuan negara gitu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Kemudian mesejahterakan masyarakat dan seterusnya. Tapi kemudian sejauh ini sudah 5 kali turun ya, Bang ya? Dalam saya tidak salah teman-teman, abang dan teman-teman sekalian untuk cara soal Syafitri Malik ini sudah 5 kali. Itu apa perkembangannya bagaimana selama 5 kali turun? Itu tentu perkembangan itu adalah tugas daripada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga untuk menangani perkara korupsi. Tugas dia adalah melakukan pengembangan atas masalah ini. Bung Kena, masalah-masalah korupsi seperti ini, itu bagi saya ini karena memang ini adalah masalah khusus ya. Kita bicara dalam kaitan lex specialis derogat legi generalis, itu bahwa perkara-perkara khusus itu dikesampingkan ya. Masalah yang sudah diatur di hal yang sifatnya spesialis, sudah diatur secara khusus, maka tidak boleh dijoinkan di dalam perkara yang umum.
dia korupsi maka ya sebatas pada korupsi. Artinya sudah ada undang-undang yang mengatur soal masalah itu. Bosnya. Nah ini KPK kemudian mengatur soal masalah korupsi ini perilaku ini bagi saya ini tidak hanya jika memang kita menggunakan kita mencoba untuk melihatnya secara luas ya. Ini tidak hanya murni korupsi bos, tetapi ini juga merupakan bagian daripada kejahatan jabatan. Nah, yang paling kurang ajarnya menurut saya ini adalah ini adalah kejahatan jabatan. Sebabnya adalah dia menggunakan jabatan yang dia punya untuk mengambil keuntungan besar, untuk kemaslahatan pribadi, sanak famili, tanpa mementingkan kepentingan umum, kepentingan rakyat, kepentingan daerah, dan kepentingan kemaslahatan ya, bangsa dan negara gitu. Nah, jadi ini lebih jahatnya adalah kejahatan jabatan 55 dalam KUHP kita. Nah, jadi jelas dia kejahatan jabatan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh bupati ini kemudian apa katakan kejahatan jabatan? Kan korupsi bos, ya kan korupsi. Korupsi itu kan mencoba untuk mengambil keuntungan secara secara pribadi ya. Keuntungan pribadi begitu. Ya. Dengan menggunakan jabatan yang dia punya kan. Kan begini tadi, misalnya gratifikasi gitu ya. Kan nggak mungkin saya mau ingin beri ke Kena kalau Kena tidak punya pengaruh atas kepentingan saya kan begitu. Nah, tentu harus saya melirik Bung Kena punya jabatan dong. Karena Bung Kena punya jabatan, dalam bahasa kita orang dalam. Orang dalam itu tentu adalah orang yang punya jabatan, orang yang punya pengaruh di sana. Untuk bisa mempengaruhi kepentingan kita sehingga kemudian kepentingan itu bisa terselesaikan. Lebih jelasnya membantu untuk melancarkan apa yang jadi keinginan saya ya. Jadi seperti itu mungkin. Jadi ya karena memang tapi kemudian sebelum lebih jauh kemarin saya juga sempat melihat salah satu poster kecil yang kemudian juga beredar di sosial media di teman-teman juga dari Buru Selatan juga. Sepertinya beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka itu. Apakah itu kemudian betul adanya atau kemana itu? Kalau KPK kerja, tentu ketika dia tersangka, tentu KPK akan umumkan kepada publik. Karena itu sudah menjadi bagian daripada tugas KPK. Ya kan, apalagi ini adalah seorang kepala daerah. Nah, jadi memang akan diumumkan oleh KPK belum. Tapi disinyalir. Harapan terbesar kita. Harapan terbesar kita itu semoga bisa KPK menaikkan statusnya menjadi seorang tersangka. Karena buktinya menurut saya sudah tercukupi. Tapi kalau misalnya dari cerita abang tadi soal TPPU segala macam soal apa harta kekayaan tadi yang sudah disita segala macam hal itu sepertinya bisa saja begitu ya. Sampai pada tingkat tersangka saja. Jika kita lihat perkembangan kasusnya Bung Kena, jika kita menggunakan pendekatan atau konsep pembuktian negatif terlih yang diatur dalam 183 KUHP, itu sesungguhnya tercukupi. Karena di sana menjelaskan tentang hakim akan melakukan pembuktian dan melihat dari dua hal, yakni adalah bukti-bukti, dua alat bukti gitu. Nah, dua alat bukti, dan menurut saya dua alat bukti ini sudah tercukupi. Yang pertama adalah seorang saksi yang kemudian hari ini menjadi seorang terpidana, dan yang kedua adalah bukti surat. Ini alat bukti ini sebagaimana kemudian perintah yang diatur dalam 184 KUHP ya, tentang alat-alat bukti. Nah, surat misalnya, surat ini menurut para ahli pidana itu menjelaskan bahwa surat itu dalam KUHP itu bisa diterjemahkan dalam berbagai macam hal. Bukti transferan itu adalah juga bisa merupakan bagian daripada alat bukti juga. Karena termasuk kategori surat ya. Gitu. Nah, yang kedua adalah lim sing tiong. Lim sing tiong kan ini adalah saksi. Maka ketika menggunakan pembuktian negatif terlih atau dalam bahasa Indonesia kita adalah negatif pembuktian negatif, maka sesungguhnya tercukupi. Dua alat bukti sudah ada gitu. Saya kira KPK mengantongi hal itu. Jadi menurut saya hal ini tidak perlu untuk dibuat lama. Kan TPPU batasannya. TPPU ini kan tidak harus butuh banyak hal gitu ya. Walaupun kemudian dalam konteks pembuktian TPPU juga kemudian menghendaki ada namanya pembuktian terbalik. Diberikan kesempatan kepada
seorang yang diduga ya, gitu ya, melakukan tindakan ini untuk melakukan pembuktian atas harta kekayaannya, apakah kemudian ada tidak indikasi di sana. Jika tidak ada, maka dia punya kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan saya ini tidak ada unsur TPPU-nya. Oke. Kakak Hans, harapan terakhir untuk KPK soal apa namanya gerakan yang selama ini terkait dengan Bupati Buru Selatan, yaitu saudari Safitri Malik. Harapan terakhir untuk KPK untuk penegakan hukum soal kasus yang Abang dong maksudkan ini. Ya, begini Kena, sederhana saja. Belakangan kita melihat perkembangan nasional kita. Oke. Terjadi tarik ulur antara eksistensi KPK. Oke. Misalnya mantan presiden kita yang keempat, Bu Mega misalnya. Ya kan? Bu Mega konon katanya begitu kemudian mengunjungi dan bertemu dengan Pak Jokowi, berbisik-bisik ke Pak Jokowi, KPK mending bubarin deh gitu ya, karena dengan penilaian kurang begitu efektif dan efisien dalam bekerja gitu. Nah jadi dan kemudian hari ini menjadi polemik, dan menurut saya KPK Yukemon ini adalah merupakan kesempatan terbaik. Buktikan kepada masyarakat luas Indonesia ini bahwa KPK itu punya integritas dalam bekerja, efisien dalam kerja mengusut tindak pidana korupsi di Republik ini. Maka pimpinan bupati, pimpinan kepala daerah selayaknya Bupati Kabupaten Buru Selatan ini adalah merupakan bagian daripada kesempatan terbaik KPK untuk membuktikan kepada publik, ya kan? Kemenju, ketika dia sudah tercukupi alat buktinya, nangkap dia, umumkan kepada publik, biar masyarakat ini tahu bahwa KPK itu efektif dalam bekerja, dan KPK itu masih punya integritas, dan KPK berhak untuk dipertahankan, ya kan? Kan seperti itu. Nah, di tengah masyarakat pula yang kemudian menaruh kecurigaan bahwa KPK sudah mengalami mengalami pelemahan di sana ya, gitu. Dengan konon katanya undang-undangnya direvisi, diperbaharui, itu justru kemudian melemahkan KPK, dan oleh oknum-oknum yang kemudian hari ini KPK gitu ya, masyarakat yang berhuni di dalam KPK itu mengatakan bahwa itu tentang memperkuat KPK. Maka menurut saya Yukemon buktikan kepada publik, ya kan, bahwa betul undang-undang KPK yang baru ini bukan tentang pelemahan KPK, tetapi undang-undang baru KPK ini adalah tentang penguatan KPK. Buktinya adalah KPK masih melakukan penangkapan kepada para pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan kejahatan korupsi. Jelas. Jadi menurut saya Yukemon KPK, gitu ya, bergerak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ya. Iya, dan kalau Bupati Kabupaten Buru Selatan ini melakukan kesalahan dan betul terbukti melakukan kejahatan ini, tangkap dia, seret dia. Ya kan? Yang ketiga adalah KPK Yukemon. Buktikan kepada publik yang luas ini bahwa KPK tidak hanya saja melakukan tindakan OTT gitu ya, operasi tangkap tangan, tetapi KPK mampu pula melakukan satu proses hukum dari nol sampai dengan hero, dari nol hingga sampai dengan finish gitu. Melakukan tindakan penyelidikan sampai pada tingkatan tersangkaan gitu ya, penetapan tersangka gitu. Jadi Yukemon KPK buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa KPK tidak hanya saja bisa dalam OTT, tapi juga bisa memproses masalah dari nol sampai dengan selesai. Yukemon, buktikan, Yukemon KPK, gitu ya. Buktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa KPK ini berhak untuk dipertahankan untuk menyelamatkan keuangan negara dari upaya-upaya, modus-modus operandi para koruptor di Republik ini. Seperti itu mungkin sederhananya. Baik, Kak Hans, terima kasih atas waktunya. Ya, mohon maaf Bung Kena karena waktu kita terbatas ya. Ini kita ngobrol udah di sekitaran hampir jam 1 ya. Jam 1. Bentar lagi jam 1 lagi. Kawan-kawan, teman-teman semua, apa yang kemudian kita sama-sama sudah mendengar dan sekaligus menyaksikan apa yang kemudian disampaikan oleh Kakak Hans terkait dengan salah satu persoalan di daerah, yaitu terkait dengan seorang bupati ya di Kabupaten Buru Selatan di Maluku, yang kemudian hari ini disoroti bahwa terlibat di dalam upaya atau terlibat dalam melakukan gratifikasi ya, korupsi TPPU begitu,
Dan mudah-mudahan apa yang kemudian diperjuangkan oleh teman-teman dari Buruh Selatan terkait dengan persoalan ini, dan harapan kita kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mudah-mudahan cepat untuk melihat dan merespon terkait dengan persoalan-persoalan semacam ini, agar supaya kejahatan-kejahatan korupsi yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di daerah maupun di pusat ini jangan sampai bertambah banyak ya, tetapi kemudian mesti harus dikurangi atau diberantas. Betul. Agar supaya jangan sampai ada banyak oknum-oknum yang kemudian melakukan kejahatan-kejahatan korupsi macam ini. Nah demikian teman-teman semua untuk video kali ini, dan nanti kita kembali bertemu di video-video berikutnya, dan saya Ken Optimis, Kak Hams, terima kasih. Ya sebenarnya mungkin ya. mohon maaf ya. Baik, Kak Hams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.